Hai sahabat sejarah, video kali ini kita bikinnya udah jauh sebelum surat edaran lockdown keluar ya. Jadi untuk para sahabat sejarah, tetap di rumah, stay safe, stay healthy, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker, dan jangan lupa terapkan social distancing mulai dari sekarang. Dan jangan lupa saksikan video kami sampai habis ya. Ini dia. Sahabat-sahabat sejarah, saya lagi berada di lapangan Unan. Seperti biasa, pada video kali ini saya sendiri. Ada orang deh. Yo, what's up people of the world? Welcome back with us, Riz Detail, Rendra, Yola, dan Shirley. Kalian lagi ngapain? Lagi minum kopi. Oh. Sore-sore gini enaknya minum kopi loh guys. Iya, anak-anak zaman sekarang, umumnya kaum milenial itu biasanya sore-sore habis ngampus, habis sekolah pasti mainnya ke kafe untuk minum kopi. Apalagi kalau banyak tugas di malam hari, pasti mereka minum kopi tuh supaya nggak ngantuk. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Sejarah di balik kopi tersebut. Nah, kalian para sahabat sejarah jangan cuma minum kopi saja, harus tahu sejarah di baliknya. Kalau mau tahu sejarahnya, tonton video kami sampai habis ya. Ini dia. Kopi mulai terkenal di Indonesia sejak tahun 1696 ketika wali kota Amsterdam, Nicolaas Witsen, memerintahkan komandan pasukan Belanda di pantai Malabar, yaitu Adrian van Omen, untuk membawa biji kopi ke Batavia. Kopi Arabica pertama-tama ditanam dan dikembangkan di sebuah tempat di timur Jatinegara yang menggunakan tanah partikelir Kedaung yang kini lebih dikenal dengan Pondok Kopi. Beberapa waktu kemudian, kopi Arabica menyebar di berbagai daerah di Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Banten, dan Priangan, hingga kemudian menyebar ke daerah lain seperti Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Timor. Tak lama setelah itu, kopi menjadi komoditi dagang yang sangat diandalkan VOC. Ekspor kopi pertama dilakukan tahun 1711 oleh VOC. Dan dalam tempo 10 tahun, ekspor meningkat sampai 60 ton per tahun. Karenanya, Hindia Belanda menjadi tempat perkebunan pertama di luar Arabia dan Ethiopia yang membuat VOC memonopoli perdagangan kopi dari tahun 1725 sampai 1780. Untuk mendukung produksi kopi, VOC membuat perjanjian barat sebelah dengan penguasa setempat di mana para pribumi diwajibkan menanam kopi yang harus diserahkan ke VOC. Perjanjian ini disebut dengan Koffie-Stelsel atau sistem kopi. Berkat sistem ini pula, biji kopi berkualitas tinggi dari tanah Jawa bisa membanjiri Eropa. Kopi Jawa saat itu begitu terenak di Eropa sehingga orang-orang Eropa menyebutnya bukan secangkir kopi, melainkan secangkir Jawa. Sampai pertengahan abad ke-19, kopi Jawa adalah yang terbaik di dunia. Sistem perdagangan kopi terus berlangsung meskipun kemudian VOC dibubarkan dan Hindia Belanda diperintah oleh perintah Belanda. Ketika Herman William Daendels tahun 1762 hingga 1818 memerintah, ia membangun jalan dari ujung barat Jawa sampai ujung timur, yakni Anyar Panarukan. Tujuan dibuat jalan ini adalah untuk memudahkan transportasi prajurit Belanda dan surat menyurat di tanah Jawa. Alasan lainnya tentu saja untuk mempercepat biji kopi dari ujung timur Pulau Jawa mencapai pelabuhan di Batavia dan selanjutnya dikapalkan ke Belanda untuk dijual ke Eropa. Penderitaan akibat Koffie-Stelsel kemudian berlanjut dengan Kutu-Stelsel alias sistem tanam paksa. Melalui sistem tanam paksa yang diciptakan Johannes van der Burg tahun 1780 sampai tahun 1844 ini, rakyat diwajibkan untuk menanam komoditi ekspor milik pemerintah, termasuk kopi pada 1/5 luas tanah yang digarap, atau bekerja selama 66 hari di perkebunan milik pemerintah. Akibatnya, terjadi kelaparan di tanah Jawa dan Sumatera pada tahun 1840-an. Namun, berkat Kutu-Stelsel itu, Jawa menjadi pembasar biji kopi terbesar di Eropa. Di antara tahun 1830 sampai tahun 1834, produksi kopi Arabica di Jawa mencapai 26.600 ton.
Selang 30 tahun kemudian, produksi kopi tadi meningkat menjadi 79.600 ton. Produksi kopi Jawa mencapai titik puncaknya di abad ke-19 yang pada tahun 1880 sampai tahun 1884 mencapai 94.400 ton. Saat itu, kopi memainkan peran yang jauh lebih penting dibandingkan dengan gula tebu. Kalau nilai ekspor kopi rata-rata antara tahun 1865 sampai tahun 1970 mencapai 25.965 golden, maka dalam periode yang sama nilai ekspor rata-rata gula tebu hanyalah mencapai 8.416 golden. Kejatuhan kopi Jawa dimulai ketika serangan penyakit kopi melanda pada tahun 1878. Setiap perkebunan di seluruh Nusantara terkena hama. Penyakit kopi yang disebabkan oleh Hemilane Vasantric. Penyakit ini membunuh semua tanaman Arabica yang tumbuh di daratan rendah. Kopi Arabica yang tersisa hanyalah yang tumbuh di lahan setinggi dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Pudarnya kejayaan kopi Jawa ini kemudian diisi oleh kopi Arabica asal Brasil dan Kolombia yang terus menjajah hingga sekarang. Meskipun demikian, sisa tanaman kopi Arabica masih dijumpai di kantong penghasil kopi di Indonesia, antara lain Dataran Tinggi Enjing Jatim, Tanah Tinggi Toraja Sulsel, serta lereng bagian atas pegunungan Bukit Barisan Sumatera seperti Banda Hiling, Lintong, Sindikalang, Sumut, serta Dataran Tinggi Kayong Aceh. Untuk menyikapi serangan hama ganda tersebut, pemerintah Belanda kemudian menanam kopi Arabica yang lebih tahan hama. Sayangnya, varietas ini tidak begitu lama populer dan juga lebih serang hama. Lantas kopi Robusta mulai diperkenalkan di Indonesia di awal tahun 1900-an untuk menggantikan kopi Arabica dan Arabica yang hancur lantaran hama. Kopi Robusta hanya lebih tahan terhadap hama dianggap sebagai alternatif yang tepat terutama untuk perkebunan kopi di daerah dataran rendah. Saat ini produksi kopi di Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to Nah, para sahabat sejarah, itulah perjalanan kopi dari awal masuk Indonesia sampai pada zaman sekarang. Semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi bisa menambah wawasan para sahabat sejarah. Selamat menonton, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Dadah. Yo, what's up people of the world? Welcome back with us, Riz Dit. What's up sahabat sejarah? Nah, para sahabat sejarah.